Beberapa pemuda di depan warung berteriak meminta tolong dan berhamburan ke dalam warung. Dikeroyok anggota geng motor, sementara di Lampung, kelompok geng motor menantang bertarung dengan anggota TNI dan polisi langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 273 remaja anggota geng motor. Dari video amatir yang ramai di media sosial, diduga geng motor ini hendak melakukan tawuran dengan geng motor lain. Kalian pernah nggak sih lagi enak-enak nyetir di jalanan, terus tiba-tiba ada konvoi motor gede-gedean, klakson-klakson gak jelas, ada yang geber-geber gas, bahkan kadang ada yang bawa senjata tajam kayak mau tawuran. Rasanya tuh kayak jalanan ini jadi dadakan milik mereka. Fenomena geng motor di Indonesia sudah lama, dan ironinya sampai sekarang belum terselesaikan juga, karena sering banget yang namanya geng motor ini berujung kerusuhan, tawuran, atau bahkan tindakan kriminal. Sebenarnya ada apa sih dengan fenomena geng motor ini? Kenapa mereka ada dan kenapa kok sering banget bikin ulah? Hari ini kita akan bedah dari sisi isu sosial dan dibaliknya. Dan apa akar masalah dari fenomena geng motor yang sering bikin kita geleng kepala ini? Kita semua tahu kalau motor itu alat transportasi yang fleksibel. Ada banyak banget komunitas motor positif di Indonesia. Mereka touring, bakti sosial, atau sekedar kumpul bareng dengan etika. Tapi di sisi lain, ada juga yang namanya geng motor. Ini bukan sekedar klub motor yang hobi riding bareng. Geng motor yang gue maksud di sini adalah kelompok yang identik dengan perilaku yang meresahkan, kayak konvoi arogan, tawuran, kerusuhan, bahkan sering dikaitkan dengan kejahatan jalanan. Mereka kayak bayangan gelap dari komunitas motor. Coba deh kita flashback berita-berita yang sering kita dengar. Geng motor bikin onar di jalanan, konvoi motor bikin macet parah. Diduga geng motor terlibat tawuran yang makan korban. Ini bukan cuma insiden 1-2 kali, tapi udah jadi pola yang sering berulang. Fenomena ini bikin masyarakat resah, dan yang paling parah, ini merusak citra semua komunitas motor. Oke, mari kita fokus ke masalah utamanya. Perilaku yang sering dilakukan geng motor ini bikin kita semua geleng-geleng kepala. Pertama, konvoi yang seenaknya tanpa memikirkan pengendara lainnya. Mereka sering banget tuh nggak patuh sama aturan lalu lintas. Konvoi dengan jumlah yang sangat banyak, menutup seluruh ruas jalan, klakson yang berisik tanpa henti, dan ngebut tanpa peduli pengguna jalanan lain. Kedua, ujung-ujungnya kerusuhan dan kriminalitas. Ini yang paling berbahaya. Nggak jarang konvoi ini berujung provokasi, tawuran dengan kelompok lain, atau bahkan sama warga sekitar. Mereka nggak segan merusak fasilitas umum, melakukan kerusuhan, atau tindak kriminal yang lebih serius. Ada semacam euforia negatif ketika mereka dalam kelompok besar, di mana individu jadi merasa kebal dan berani melakukan hal-hal yang negatif. Ini bukan lagi soal hobi motor. Ini udah masuk ke ranah premanisme. Nah, sekarang kita bedah. Kenapa sih orang-orang ini tertarik gabung ke geng motor? Dan kenapa mereka gampang banget berulah? Pertama sih, pencarian identitas dan rasa memiliki. Banyak anggota geng motor, terutama yang masih remaja, itu sedang dalam fase krisis identitas. Mereka mungkin ngerasa nggak dianggap di rumah, nggak dianggap di sekolah, atau di lingkungan pergaulan yang bebas. Geng motor ini jadi semacam keluarga baru, tempat mereka merasa diterima, diakui, dan punya rasa memiliki. Berikutnya, tekanan sosial dan peer pressure. Ini klasik banget. Mereka jadi terpaksa ikut demi pengakuan dari lingkaran pertemanan, biar dibilang keren, dan biar dibilang bagian dari mereka. Kadang, mereka tahu apa yang mereka lakuin itu salah, tapi tekanan dari kelompok itu lebih kuat. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi dan pencarian jalan pintas. Beberapa kasus juga menunjukkan bahwa ada anggota geng motor yang datang dari latar belakang ekonomi yang sulit. Mereka mungkin merasa tersisih dan melihat geng motor sebagai cara untuk mendapatkan kekuatan atau perlindungan. Bahkan, kadang jalan pintas untuk mendapatkan uang, meskipun itu dengan cara yang ilegal dan merugikan orang lain. Mereka ini korban keadaan, tapi juga pelaku kejahatan. Fenomena geng motor ini adalah cerminan kompleks dari masalah sosial, psikologis, dan juga lemahnya sistem yang ada. Ini bukan cuma tentang anak nakal, tapi tentang individu-individu yang mencari pengakuan. Tapi sayangnya, memilih jalan yang salah dan merugikan banyak pihak. Jadi, mereka merasa keren karena konvoi gede-gedean atau bikin kerusuhan. Mungkin solidaritas itu cuma topeng buat menutupi ketidakmampuan mereka beradaptasi di masyarakat secara positif. Gimana menurut lo? Apakah kita bisa mengubah stigma geng motor ini? Atau mereka memang sudah jadi bagian tak terpisahkan dari masalah jalanan kita? Bagikan pandangan lo di kolom komentar.